Apa yang video dari si juga nggak enak? Oh, nah, udah. Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Lagian pula anak saya nggak terlalu ngebet banget sih. Umur Kak Dude, mungkin hari ini apa agendanya? Ada undangan dari Baris. Niat awalnya hanya ingin dapat cuan dengan jadi brand ambassador. Endingnya malah harus berurusan dengan kepolisian. Itulah kenyataan hidup yang kini sedang dirasakan pasutri Dude Harlino dan Alisa Subandono. Kamis 2 April 2026, Dude dan Alisa dipanggil penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi PT Dana Syariah Indonesia atau PT DSI, di mana Dude Alisa pernah jadi brand ambassador sejak tahun 2022 sampai 2025. Diperiksa dari pukul 11 siang sampai 4 sore, polisi mencecar Dude Alisa dengan puluhan pertanyaan. Lantas, benarkah Dude Alisa ikut terlibat dalam aksi tipu-tipu dana 2,4 triliun yang dilakukan PT DSI? Kami hadir di memenuhi undangan sebagai saksi dari proses yang sedang berjalan berkaitan dengan PT DSI. Berkaitan dengan job desk pekerjaan kita sebagai brand ambassador. Jadi penyidik tadi ingin tahu lebih mendalam apa saja tugas sebagai brand ambassador. Dan memang kami tidak ada kaitan dengan internal manajemen dan sebagainya. Hingga hari ini kami lakukan pemeriksaan, tentunya hasil pemeriksaan itu akan kami kaji lagi ya berdasarkan alat-alat bukti lainnya. Ini adalah pemeriksaan mereka yang pertama. Nanti tim penyidik akan mempelajari dan mengkaji lagi keterangannya disandingkan dengan berbagai fakta-fakta yang sudah kami miliki. Nanti kita lihat perkembangannya. 5 jam dicecar pertanyaan penyidik Bareskrim tentu saja sangat melelahkan bagi Dude Alisa. Apalagi Dude Alisa juga ikut terseret dalam pusaran kasus sejak akhir 2025 yang pastinya mencoreng citra dan nama baik Dude Alisa sebagai artis. Lantas, benarkah gara-gara kasus ini Dude Alisa menjadi trauma menerima job sebagai brand ambassador? Proses ini buat kami pelajaran hidup. Saya sama Ica belum pernah masuk dalam fase ini. Tapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup. Kalau sejauh ini sih alhamdulillah aman ya, dan semua bisa memahami dengan baik. Dan dari apa yang kami sampaikan, teman-teman atau lingkungan dan sebagainya, insya Allah sih selama ini bisa memahami lah. Ini aku habis bantuin pacar packing. Sekarang mau anterin dia ke airport. Sarwenda benar-benar sedang kasmaran dan dimabuk cinta sejak pacaran dengan Giorgio Antonio. Bagaimana tidak? Wenda yang awalnya hanya mengantar Gio ke bandara karena ada urusan pekerjaan di Italia. Alih-alih gak bisa LDRan dan gak kuat menahan rindu, Wenda tiba-tiba ikut nyusul Gio ke Italia. Dan tiketnya dibayarin sama Gio. Kamu baru sana? Ya kan cuma bentar kan. Kerja mau kayak gitu kan. Aduh, sebelum ya udah lah, cuma bentar doang kan. Aduh, deg-degan. Udah beli tiket buat kamu buat nyusulin aku. So we are going to Milan. Jadi kita tidak LDR terlalu lama. Jangan nangis gitu dong. Kok merosot sih dia. Hai guys, update kita udah sampai di Milan ya. Jadilah Sarwenda Gio alias Sargio jalan-jalan ke Italia, salah satu destinasi paling romantis di dunia. Di negeri pizza itu, Sargio pelesiran ke kota Milan. Demi berduaan dan pacaran di Milan bareng Gio, Sarwenda rela meninggalkan kedua putrinya Thalia dan Tania di Indonesia. Tak hanya itu saja, Wenda juga seolah tak peduli dengan Betran Peto alias Onyo yang dituding mencuri uang dan parfumnya. Lantas, benarkah Sargio ke Italia sekaligus bikin foto pre-wedding?
Ya makanya doain aja deh yang terbaik. Baru juga official ya kan, baru juga official. Jadi ya jalanin aja deh. Kita masih mau jalan-jalan lagi, karena masih ada 2 hari lagi. Terus-terusan diserang dan dituding miring keluarga, terutama kakak dan adiknya. Bunga Zainal pilih healing. Bersama suami tercinta Sukdev Singh, pilih liburan ke negeri kincir angin Belanda. Seolah ingin membalas santuy celoteh miring keluarganya sendiri, Bunga Zainal malah pose bahagia di Belanda, hasil jepretan suami tercinta. Jalan-jalan, sayang, genggamlah tangan istriku. Istrimu pegang genggamlah. Gimana sih gak dipegang tangan itu? Biar hangat, Cek. Bunga Zainal juga sengaja mengunggah foto menikmati hidup berdua dan terang-terangan menyebut suaminya si paling romantis. Lantas, benarkah pamer bahagia dan sebut suami si paling romantis? Cara Bunga Zainal menjawab tudingan ia dan suami menikah tanpa restu dan pelit, tak pernah bantu keuangan keluarga. Entahlah, yang pasti yang tahu Bunga hanya dirinya sendiri. Dulu beliin orang tuanya mobil, nggak ada. Bunga tidak pernah membelikan mobil orang tuanya. Yang ada bapaknya ngebeliin Bunga mobil. Ah udahlah, kita mau gibah aja, udah biarin. Ya, itu tanya Uti aja. Itu ada Uti ya. Tapi gimana, support gak sih sebagai apa? Viralnya perjodohan online antara Reza Arab dan Fuji yang disingkat Furap ternyata memekikkan telinga ayahanda Fuji, Haji Faisal. Tapi sayangnya warganet yang sudah kadung terhipnotis dengan perjodohan Fuji dan Arab yang dipercaya bisa mengobati lirihan hati Arab yang ditinggal Lula Lava. Menariknya, Franz Faisal yang merupakan kakak kandung Fuji justru menyerahkan semuanya kepada sang adik. Lantas, benarkah demi kebahagiaan adik tercinta yang kerap gagal dalam urusan percintaan, Franz memberikan restu? Ya, itu tanya Uti aja. Itu ada Uti ya. Tapi gimana, support gak sih sebagai apa? Ya, kalau itu kan semuanya tanya. Balik lagi ke Uti. Udah terlalu sering ini kayaknya. Jadi kalau viral. Oke. Di tengah dukungan dari kakak, justru Fuji meminta kepada halayak jika tak usah membawa orang tuanya dalam urusan percintaan. Dan sepertinya penolakan Haji Faisal itu ternyata sudah sampai ke telinga Arab dan juga para sahabat. Hingga personil Weird Genius itu mulai gerah dan meminta para warganet untuk tak lagi menjodoh-jodohkan dengan Fuji sekaligus membubarkan Furap. Tapi bapaknya Fuji udah risih juga nggak enak. Udah Udah. Kenapa sih harus dijodoh-jodohkan? Biarlah anak saya itu berkarir ya. Lagian pula anak saya nggak terlalu ngebet banget sih. Umur baru 23. Aku nggak suka guys kalau bawa sampai keluarga aku. Kalian pengen aku bercanda atau kalau kamu nggak bisa, tapi jangan makan aku ya. Sikap Haji Faisal sangat jauh berbeda ketika warganet menjodohkan Fuji dengan Verrell Bramasta. Benarkah kehidupan malam Arab membuat Haji Faisal tak mau memberikan lampu hijau? Nggak bagus sih, dan nggak kondusif saya. So, terlalu berlebihan banget kita menjodoh-jodohkan, karena di situ akan terselip aja kata-kata yang tidak pantas. Jodoh pasti